Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Kami di sini akan membahas tentang materi arsitektur von Neumann. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Irma dan ada rekan saya. Nama saya Irma. Perkenalkan nama saya Dana Selvi. Baik, pertama-tama mari kita bahas tentang arsitektur von Neumann. Nah, di sini tuh ada 3 poin. Yang pertama, definisi arsitektur von Neumann, dan yang kedua ada komponen-komponen arsitektur von Neumann, dan yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Nah, seperti apa sih pembahasannya? Mari kita simak. Oke, di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah suatu model arsitektur komputer yang diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Model ini menggambarkan bagaimana komputer digital menyimpan program dan data di dalam memori utama yang sama. Arsitektur ini menjadi dasar dari hampir semua komputer modern. Ciri-ciri utama arsitektur von Neumann: yang pertama, penyimpanan bersama untuk instruksi dan data. Instruksi atau program dan data disimpan dalam memori utama yang sama dan diakses melalui jalur atau bus yang sama. Yang kedua, eksekusi instruksi secara berurutan. CPU mengeksekusi instruksi satu persatu berdasarkan urutan yang ada di dalam memori, kecuali ada instruksi breadth. Yang ketiga, menggunakan siklus instruksi atau CPU menjalankan instruksi dalam 3 tahap. Yang pertama, fetch atau ambil, decode atau uraikan, dan yang ketiga, execute atau eksekusi. Fungsi dan tujuan arsitektur von Neumann: yang pertama, memudahkan perancangan komputer dengan menyediakan satu jenis memori untuk semua keperluan. Yang kedua, mendukung program tersimpan di mana program dimodifikasi dan disimpan seperti data. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja yang seragam untuk berbagai jenis aplikasi dan pengolahan data. Itulah definisi tentang arsitektur von Neumann. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen-komponen arsitektur von Neumann. Adapun komponennya yaitu komponen pertama, Central Processing Unit atau CPU. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan mengendalikan operasi komputer. CPU terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama, Control Unit, yaitu mengatur dan mengendalikan semua operasi yang dilakukan oleh komputer, dan mengambil instruksi dalam memori, mengkodekannya, dan menjalankannya, dan mengendalikan data antar komponen, misalnya antar CPU dengan memori atau CPU dengan input-output. Yang kedua adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yaitu melakukan operasi matematika, misalnya penjumlahan, dan melakukan operasi logika. Biasanya bekerja sama dengan register di dalam CPU. Komponen kedua adalah memori utama, yaitu menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU, dan bersifat volatile atau data hilang saat daya dimatikan. Dan memori disusun dalam alamat-alamat unik atau addressable. Dalam arsitektur von Neumann, data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Komponen ketiga adalah unit input, yaitu mengirimkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Contoh unit input ini adalah keyboard, mouse, webcam, dan lain-lain. Nah, data input ini disimpan terlebih dahulu di memori utama sebelum diproses oleh CPU. Komponen keempat adalah unit output, yaitu menyampaikan hasil pemrosesan komputer ke pengguna. Contoh unit output ini adalah monitor, speaker, handphone, dan lain-lain. Komponen kelima adalah jalur komunikasi data atau bus.
yaitu sistem komunikasi yang menghubungkan semua komponen dalam komputer. Bus terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, data bus, yaitu mengangkut data antar komponen. Yang kedua, address bus, yaitu mengirim alamat dari CPU ke memori atau perangkat input-output. Yang ketiga adalah control bus, yaitu mengirim sinyal koordinasi antar komponen. Itulah tadi pembahasan tentang komponen-komponen arsitektur von Neumann. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Nah, di sini tuh kelebihannya yang pertama, desainnya itu sederhana. Struktur memori tunggal untuk instruksi dan data mempermudah perancangan perangkat keras. Ini tuh cocok untuk sistem dengan kebutuhan pemrosesan yang tidak terlalu kompleks. Nah, yang kedua itu fleksibel, dapat digunakan di berbagai aplikasi dan algoritma dan dapat menjalankan berbagai jenis instruksi tanpa mengubah perangkat kerasnya. Nah, terus yang ketiga itu penggunaan memori yang efisien. Instruksi dan data disimpan di lokasi yang sama sehingga tidak perlu penyimpanan yang terpisah atau tidak perlu memori terpisah, yang artinya itu hemat ruang dan biaya. Nah, yang keempat itu mudah diprogram. Pengembangan software lebih mudah karena tidak perlu memisahkan antar kode dan data di level hardware-nya. Ini tuh cocok untuk sistem general purpose. Nah, yang kelima, ada biaya produksi lebih rendah. Karena memori dan jalur data digabung, perangkat keras yang dibutuhkan itu lebih sedikit dan lebih murah. Nah, itulah tadi 5 kelebihan arsitektur von Neumann. Adapun kekurangannya itu, yang pertama, von Neumann bottleneck. Data dan instruksi harus melewati jalur yang sama atau bus tunggal, menyebabkan kemacetan saat CPU mencoba membaca instruksi dan data secara bersamaan, membatasi kecepatan sistem secara keseluruhan. Nah, terus yang kedua itu rentan terhadap konflik akses memori. Karena memori digunakan untuk 2 hal, data dan instruksi. Bisa terjadi konflik jika CPU membutuhkan keduanya dalam waktu bersamaan. Terus yang ketiga, kecepatannya terbatas. Jalur tunggal memperlambat pengembalian data dan instruksi sehingga tidak optimal untuk aplikasi yang butuh performa tinggi. Nah, terus yang keempat, keamanannya lebih rendah. Karena data dan instruksi berada di tempat yang sama, bisa terjadi kesalahan jika data dibaca sebagai instruksi atau sebaliknya. Potensi eksploitasi dalam sistem komputer. Terus yang kelima itu overheat eksekusi instruksi. Dibutuhkan waktu untuk membaca dan mendekode instruksi sebelum dieksekusi yang bisa menghambat performa. Baik, itulah tadi kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Baik, itulah tadi pembahasan kami tentang materi arsitektur von Neumann. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.